Perkenalkan, saya Sarna Limpahan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S2305. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek saya serta penjelasan dari komentarnya. Berikut penjelasan saya. Jadi pertama-tama saya ngambil untuk proyek ini, untuk proyek Papua ini, itu yang untuk allocation yakni aplikasi pelelangan. Nah, allocation itu aplikasi web, aplikasi berbasis web untuk pelelangan barang secara digital, di mana aplikasi ini dibangun menggunakan React.js dengan arsitektur berbasis Flutter atau Flutter-based arsitektur. Setiap domain utama itu dipisahkan jadi auth untuk autentikasi pengguna, user untuk yang data pengguna, dan auction itu tujuannya untuk ya sebagai fitur utama lah untuk auction ini. Nah, reduksinya dipakai untuk manajemen state global dan API helper dipakai untuk komunikasi data antara front-end dan back-end. Pada pola strukturnya itu ada seperti yang saya bilang, itu ada auth, itu untuk mengelola login, register, dan autentikasi pengguna, user untuk mengelola data profil akun dan mengelola akun, auction untuk mengatur seluruh tutorial seperti penawaran dan tampilan barangnya, bisa untuk nambah, edit, dan menghapus lelang juga. Helpers itu untuk menyediakan fungsi bantu seperti API helpers, tools, sama utility. Terus hooks itu hook custom seperti use event. Dan seterusnya itu untuk menggabungkan semua register untuk state management global. Nah, pertama-tama saya jelaskan dulu dari usernya. Ini tuh ada user API, itu tujuannya untuk isinya tuh fungsi HTTP request untuk ngambil dan memperbarui data pengguna. Kemudian ada action, itu untuk mendefinisikan action creator untuk pengelolaan profil dan page. Terus reducernya untuk mengatur perubahan state user, seperti profile, status update. Dan profile page itu tujuannya itu menampilkan dan mengatur profil pengguna dan karyanya. Jadi ini yang ngatur UI-nya. Kemudian out itu tujuan itu seperti saya bilang tadi, ada out API itu mengatur request register dan login ke backend. Terus actionnya untuk mendefinisikan state authentifikasi, reducernya itu untuk menangani login dan logout setelah status tokennya. Terus out layout itu layout utama untuk halaman login dan register. Login page itu untuk antar muka login, register page untuk antar muka register. Terus out CSS itu CSS external untuk antar muka login dan registernya. Kemudian sementara untuk auction-nya itu ada auction API, itu nyediain fungsi API untuk create, update, delete. Kemudian action dan reducer itu ngatur state daftar lelang dan status perubahan. Homepage yang menampilkan semua lelang yang aktif. Detail page menampilkan detail lelang dan pengeluarannya. My auction page itu untuk nampilin lelang milik pengguna. Modal itu untuk di sini ada tempat ngatur perhatian tuh kayak create, read, update, sama delete-nya. Itu yang ngatur di modal. Terus juga untuk melakukan pelelangan juga, seperti menawar dan menghapus penawaran. Komponen itu untuk navigasi tab sama sidebar. Kemudian routingnya, kita routing pakai AppGXX, kita pakai React untuk navigasi yang terkolom. Routing utamanya itu meliputi out, auction, profile. Nah, routingnya itu dilindungi menggunakan private route untuk memastikan pengguna login terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu sementara untuk alur logikanya, itu kita pertama pengguna login melalui modul out, terus data tokennya disimpan di state global, terus masuk ke halaman auction atau user, komponen manggil API helper, terus reducernya itu memperbarui state aplikasi sesuai hasil API, dan komponen React otomatis merender ulang berdasarkan perubahan state. Sekarang saya lanjut dulu untuk menampilkan hasil proyek saya. Nah,
Inilah tanda utama untuk auction hasil proyek auction saya. Kita pertama-tama jelaskan dulu model. Kita lihat dulu. Pertama-tama kita daftar akun baru. Misalnya nama lengkapnya itu nah, alamat emailnya misalnya kita coba yuri@gmail.com. Kemudian kata sandinya ini udah berhasil. Sekarang kita klik ke masuk. Jadi ginilah tampilan utama di homepage yang tadi saya jelaskan, yakni yang memuat semua daftar lelang yang ada. Kita pertama-tama langsung sepertinya kita langsung mulai dari penawaran aja. Misalnya ini ada ketua kelas dari TK, terus deskripsinya, ketua kelas terutama dari TK membawa kelas menjadi sarana saling berbuat baik satu sama lain. Harga awalnya 199 juta, berakhir di tanggal 16 Oktober. Sekarang kan tanggal 11, berarti dia masih berlangsung. Dan di sini dibikin 6 hari 23 jam lagi. Terus kita lihat detailnya. Nah, dia tampilannya harga awalnya kita. Misalnya kita mulai lelangnya masukin aja 200 juta. Dan tawarannya berhasil ditambahkan. Dan saya di sini adalah penawar tertinggi karena saya cipol dan semuanya saya sudah perlu. Misalnya kita naruh harga tawarannya itu kita bikin itu misalnya cuma 44. Kalau kita tawar bakal muncul ke alert yang lanjutin tawarannya lebih tinggi dari 200 juta. Nah, saya juga bisa milih untuk tawaran Anda itu dihapus. Oke. Dan pemenang tertinggi bakal langsung dicipain. Nah, kita misalnya mau nambahkan, misalnya kita masukin sekali aja kali ya. Kemudian harga awalnya tanggal berakhir. Dia langsung muncul gini. Terus kalau kita mau lelang secara pribadi, kita yang mau sendiri, maka muncul yang bilang nggak bisa ngasih tawaran untuk lelang sendiri. Nah, kita kan tadi udah nambahin lelang. Di sini muncul lelang yang punya kita yang sendiri. Lelang saya namanya yang ini my auction. Nah, di sini di my auction ini itu kita bisa ngedit apapun itu, misalnya kemudian terus harga awalnya tadi 88 kan, tapi 99 dan tanggal berakhirnya misalnya itu tanggal 23. Nah, berhasil diperbarui. Terus untuk cover, katanya kita tadi saya bikin cover gitu misalnya. Nah, kalau kita simpan, dia bakal langsung berubah. Dan di home juga bakal berubah lagi. Dan kalau kita mau hapus, dia bakal langsung hapus dan bakal balik ke tampilan default, yakni belum ada lelang yang kami tambahkan, ingin lelang, tambahkan lelang sekarang. Dan ada tambah lelang di sini, dan juga sini. Misalnya kita mau ganti profil nih,
Misalnya gini, misalnya kita mau ganti pakai siapa ya? Kucing ini aja lah. Ya. Nah, dia langsung berubah jadi kucing gini. Terus misalnya kalau kita mau ganti namanya, jadi Sarona Uli Wahki. Dia langsung ganti di profile saya. Dan misalnya pasang selamat itu. Dan kalau kita lookup, terus login lagi, password yang udah kita ubah, yang bakal muncul masuklah ke halaman pertama. Dan namanya udah ganti di sini. Demikianlah penjelasan saya untuk hasil proyek perancangan aplikasi yang berbasis web. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau menonton.